Halo sahabat-sahabat sekalian, selamat datang di FCC Podcast. Bersama aku, Kita Bayu Ahmad dari program studi Ilmu Perpustakaan 2020 dan bersama Kak. Aku Reka Airan Rizka dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab angkatan 2019. Dan aku Atalah Muhammad Satin dari program studi Sastra Inggris angkatan 2019. Oke. Pada kesempatan kali ini kita mungkin mau ngobrol-ngobrol dikit nih soal banyak lah. Kalau PMII menurutku itu sebenarnya banyak dari sekian banyak orang yang mengenal PMII. Sebenarnya PMII itu banyak yang salah. Sebagian orang yang salah ketika mengenal PMI, membedakan antara PMI dan PMI. Itu yang paling krusial di situ sebenarnya. Karena memang dari singkatan, lambang ataupun semua hal antara PMI dan PMI itu sangat berbeda. Tidak ada kesamaan di antara PMI dan PMI. Dan yang aku ketahui, PMI itu adalah sebuah organisasi yang benar-benar mereka membantu mahasiswa dalam mengembangkan potensi. Dan itu adalah sebuah bentuk dari kepedulian organisasi PMI dalam membantu mahasiswa, terutama mahasiswa yang baru mengadakan transisi dari siswa menjadi mahasiswa, di mana mereka mengalami kesulitan dalam beradaptasi di antara lingkungan-lingkungan di perkuliahan kampus ataupun akademi kampus. Kalau aku ya, kalau pengalaman berprosesnya di aku sih kan, karena kan dari awal aku masuk ke PMI itu kan Tahun berapa tuh? Tahun 2019, dari aku maba, aku masuk itu di semester 1 ya. Langsung masuk, dan itu prosesnya pasti ya dari pertama itu kan, kalau kita maba itu pasti belum mengenal ya, pasti belum kenal sama teman-teman, paling mentok di teman kelas aja gitu kan. Dan setelah aku masuk dan gabung di PMI gitu, aku ngerasa di situ jadi aku bisa kenal dengan banyak orang ya di situ, nggak mentok di teman kelasku aja gitu. Bahkan kayak aku udah kenal sama senior kayak gitu. Jadi relasiku itu pada saat mahasiswa baru tuh udah banyak gitu ya. Kalau menurut aku sih kayak gitu kalau dari awalnya berproses di PMI. Berarti PMI itu adalah sebuah wadah untuk berproses kita mungkin ya kayak proses menjadi yang lebih baik ya, menambah pengalaman, menambah wawasan ya, terutama menambah relasi. Ya, sebenarnya seperti yang kita ketahui, semua hal yang ada di dunia ini mungkin memang berpasang-pasangan gitu. Yang atas berpasangan dengan yang bawah, yang hitam berpasangan dengan yang putih. Begitu juga yang suka juga berpasangan dengan yang duka. Ketika kita menemukan titik kebahagiaan, di situ pasti ada kesedihan yang melengkapinya gitu, seperti itu. Dan ketika aku masuk di organisasi, mindset pertama yang aku bangun ketika aku berorganisasi, seperti halnya pada umumnya manusia itu, kita hanya memiliki ekspektasi tanpa kita memikirkan resiko apa yang kita dapat dari ketika kita berproses di organisasi tersebut. Mungkin seperti itu. Dan ketika aku pertama kali berproses di PMI, aku benar-benar berekspektasi bahwa PMI ini bakalan seru, PMI ini bakalan benar-benar berperan banyak ketika aku menjadi maba dan aku beradaptasi di wilayah kampus. Mungkin seperti itu. Dan nyatanya memang PMI ini memiliki manfaat yang benar-benar besar. Dan organisasi mungkin setiap organisasi itu memiliki tujuan yang berbeda-beda dan memiliki manfaat yang berbeda-beda. Tapi karena aku masuk PMII, mungkin memang manfaat yang aku dapatkan, tujuan yang aku inginkan gitu, harapan yang ingin aku penuhi di situ memang benar-benar selaras, dan semua itu tercapai ketika aku masuk PMII gitu. Makanya memang ketika aku memiliki suka dan duka ketika berproses, aku bisa bilang ketika aku memenuhi harapanku itu porsinya sama ketika aku mendapatkan resiko dari apa yang harus aku perjuangkan ketika aku berproses di PMI itu. Mungkin seperti itu. Dan seperti halnya ketika aku ingin mencapai tujuan, aku ingin lebih mengembangkan potensi diri, aku ingin membuka diri dari ketika aku menjadi manusia yang introvert dan pemalu untuk beradaptasi kepada mahasiswa yang lain gitu kan. Tapi aku di situ memang resikoku, aku harus benar-benar berani membuka diri. Tapi itu memberikan hasil yang begitu memuaskan. Karena memang di samping yang kita tahu, hampir semua manusia tahu bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Maka dari itu aku meyakini ketika di tengah-tengah proses itu aku mengalami resiko ataupun kegagalan yang sangat fatal,
aku memahami bahwa aku berekspektasi lebih ketika aku mendapatkan hasil itu bakalan lebih baik dari apa yang aku bayangkan. Hal yang paling berkesan ya di PMI. Selama aku berproses di PMI berarti sekarang itu udah hampir 2019, 2020, 2021 berarti udah hampir 3 tahun ya. Jalan-jalan. Ya. Yang paling berkesan sebenarnya kalau yang paling itu aku susah ya, karena menurutku selama aku berproses di PMI itu semuanya berkesan ya, baik dari sukanya maupun dukanya. Cuman menurutku yang paling berkesan itu ketika menurutku itu bahkan ketika kita awal ya, di saat membentukkan Korep dan di saat Korep itu awal-awal itu kan pasti masih nyatu-nyatunya, apalagi pas waktu aku gabung di PMI itu masih offline, belum ada COVID gitu kan. Jadi kita apa-apa acara itu offline, gak luring gitu guys, gak daring kayak sekarang gitu kan. Jadi menurut aku yang paling berkesan itu justru kebersamaannya gitu. Jadi ketika ada acara itu kita benar-benar kayak berpikir bareng, susah bareng gitu. Kayak apa ya, berjuang bareng untuk mensukseskan acara kita gitu. Yang paling terkenal sih mungkin makrab ya. Ya waktu makrab Yudhistira itu benar-benar kayak dari kita awal itu mengkonsep, terus nyari tempat gitu. Kayak itu benar-benar semuanya apa ya? Kan namanya Korep itu banyak ya, banyak orang dan pasti banyak juga karakternya. Nah tapi ketika kita punya satu tujuan yang sama, itu aku ngerasain di situ Korep itu benar-benar nyatu dalam satu frame untuk mencapai tujuan bersama gitu. Dan di situ aku ngerasain kayak aku punya keluarga gitu. Kan ibaratnya aku ngerantau ya dari Bogor terus ke Jogja gitu, gak punya siapa-siapa di sini, gak ada saudara. Tapi ketika aku gabung PMII dan aku bergabung dengan Korep Yudhistira gitu, aku merasa aku nggak sendiri di sini gitu. Bahwa di sini tuh aku ada keluarga kayak gitu. Itu sih menurut aku yang paling berkesan, itu kekeluargaan dan kebersamaannya itu sendiri. Mungkin dari awal pembentukan Korep itu mulai membangun chemistry gitu ya, satu sama lain gitu ya Kak ya. Kalau kita mengambil suatu jalan, kita kan pasti akan menemui suka duka. Dan dalam hal ini kita ngobrol soal organisasi gitu. Kalau menurut Kak Ata nih ya, motivasi untuk selalu bertahan dalam proses apa enggak? Kalau untuk motivasi ya, sebenarnya aku pun menyadari ketika aku menjadi mahasiswa baru itu aku bukan seorang yang punya rencana besar ketika aku menjadi mahasiswa. Bahkan aku bisa dibilang ketika memang aku menjadi mahasiswa pun aku belum tahu persis apa yang akan aku lakukan ketika aku menjadi mahasiswa. Tapi selama proses tersebut, motivasiku terbentuk ketika aku dihadapkan dengan kondisi hal baru, dengan kondisi-kondisi yang dimana aku di situ tidak bisa memegang kendali penuh atas diriku sendiri gitu. Maka dari itu untuk berorganisasi ya, untuk berorganisasi, motivasi terbesar yang aku pegang bahwa aku meyakini ketika aku menemukan hal baru, jangan pernah takut untuk melangkah gitu. Jangan pernah takut untuk memulai hal baru, karena memang kita nggak bakalan tahu apa yang akan ada di depan kita kalau kita nggak merasakan langsung apa yang ada di depan kita itu. Makanya terkadang ada pernyataan, ada kalimat bahwa ketika kita hanya bermain ataupun bermain dengan pikiran kita sendiri, itu nggak akan menyelesaikan masalah kalau kita tidak langsung bertindak sesuai keinginan kita. Tindakan nyata itu dibutuhkan, selain memang cuma pemikiran-pemikiran yang dimana itu tidak ada habisnya gitu. Ya biasanya anak-anak zaman sekarang tuh bilangnya overthinking lah, karena memang overthinking itu membuat kita membunuh diri kita sendiri tanpa ketika kita overthinking akan suatu hal, harusnya kita langsung mengambil tindakan atas hal tersebut. Kita pastikan ketika memang apa yang kita pikirkan ini benar adanya atau tidak, karena memang kebanyakan orang itu ketika dia overthinking dengan pikirannya sendiri, dia bergelut dengan pikirannya sendiri, itu tidak akan ada habisnya dan hanya akan membunuh dirinya secara perlahan. Maka dari itu aku meyakini ketika aku masuk organisasi, apapun yang aku hadapi saat itu, aku akan benar-benar melangkah maju. Karena ketika memang aku gagal dan aku benar-benar mati di proses itu, aku akan tahu seberapa jauh kemampuanku dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan itu akan, ketika kita menghadapi kegagalan, pasti akan selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil di situ.